Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Ini kita lanjutin pembahasan Nature 175 ya. Kita buka dulu filenya. Mana itu dia ya? Sebelum kita masuk ke level 175, kita akan selalu jelasin ya. Selalu jelasin bahwa kesadaran pertama kita kan dimensi 3 ya. Kesadaran dimensi 3 itu aslinya dia hidup dalam ruang ya. Tapi dimensi 3 itu belum berkesadaran ruang dia. Jadi dia tidak paham konsep ruang. Jadi kehidupan di tingkat ini sebenarnya apa ya? Ini level evolusi jiwa ya. Jadi aslinya itu level di mana kita hidup disetir oleh orang lain gitu ya. Ya jadi karena kita nggak paham konsep ruang, jadi kan fase berpikir itu ada pertama itu level 1 perseptual ya. Fase 2-nya itu kan reseptual. Baru kemudian fase 3 itu konseptual. Fase keempat paling tinggi itu no mind atau bersaksi. Ini urutan apa evolusi ya, kemampuan kita berpikir. Nah, di dimensi 3 itu baru sampai sini. Perseptual, reseptual gitu ya. Jadi selalu ditanya contoh ya, kasih contoh dia, kasih resep. Kurang lebih begitu. Dia belum mampu memahami kehidupan itu secara konseptual. Makanya yang membuat model bahwa kehidupan itu dimensi 3 itu ini kan konseptual nih. Konseptual. Hanya saja memang di Nature 175 ini itu apa ya, energinya lebih besar dibanding dengan yang di bawahnya. Jadi 175 ini perasaan memiliki kekuasaan. Di dimensi 3 itu kan yang pertama kali kita miliki itu adalah tubuh. Ya. Jadi rasa memiliki yang pertama kali itu yang kita miliki itu tubuh. Rasa memiliki tubuh. Baru kemudian tuh memiliki status. Lalu yang ketiga ini paling tinggi, memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan. 175 itu memiliki kekuasaan. Satu status ini 125-an lah ya. Memiliki tubuh itu 100 ketakutan gitu ya. Jangan sampai tubuhnya kena sakit. Ya itu drama-drama di dimensi 3. Dan yang paling tinggi itu kekuasaan ya. Dan ini tidak mudah mencapainya. Ya. Tidak mudah karena harus punya status dulu. Kalau kita melihat
manusia hanya sebagai makhluk dimensi 3, ini yang paling tinggi. Hasrat akan kekuasaan. Dan kekuasaan ini kan sebenarnya sesuatu yang tergantung pada orang lain gitu ya. Ya kayak presiden begitu. Itu kan dia tidak melekat pada dirinya sendiri, itu kan kesepakatan saja gitu ya. Jadi rapuh. Jadi 175 ini meskipun dia memiliki kekuasaan tapi statusnya itu rapuh, kekuasaannya itu rapuh. Jadi kemudian tuh di tingkat ini ada upaya untuk terus melanggengkan kekuasaan ini ya. Karena ini rapuh maka kekuasaan ini harus dijaga terus-menerus. Jadi kekuasaan di level ini biayanya mahal. Ini cost-nya tinggi. Karena setiap saat terancam. Kita lihat aja cost politik gitu ya. Tinggi sekali. Jadi meskipun dia punya kekuasaan, tapi perasaannya defensif, bertahan. Dia rentan karena tergantung pada kondisi eksternal. Dan ego yang dikuasai nature ini, dia mengalami penggelembungan gitu ya, seolah-olah dia yang memiliki kekuasaan tadi, padahal itu adalah ya, sumbangan dari dunia eksternal. Dan ketika orang merasa memiliki kekuasaan, itu dia akan mempertahankan mati-matian gitu ya, karena ketika dia jatuh itu bisa sampai ke dasar tingkat kesadaran, rasa malu karena tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Seperti itu. Lalu kemudian terhadap ya kepemilikan kekuasaan ini, itu nanti bisa berkubu itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Jadi energi kekuasaan itu bisa memecah belah. Jadi si malakama ini, kalau dia tidak ada yang kontra, nanti dia akan korup semena-mena. Tapi ketika dia ada yang kontra, dia memecah belah. Itu bahayanya Nature 175 gitu ya. Kalau dia dikontrol, dia korup. Kalau dikontrol, maka kontrol tadi pasti itu dari yang kontra, dari fraksi sebelah. Itulah cost tinggi di sini. Kekuasaan kemudian akan sampai pada upaya untuk terus bertahan. Nanti dari program kerja itu 100%, paling kerjanya 40%, 60% itu mempertahankan kekuasaan ya. Itu kan terlihat sekali di politik Indonesia. Berapa anggaran untuk apa ya, lobby-lobby partai koalisi misalnya, oposisi gitu ya. Mahal ini. Mahal. Dan kekuasaan yang apa ya, kekuasaan yang paling tinggi itu kekuasaan atas kebenaran. Wah, itu lebih mahal lagi. Itu nyawa itu boleh dikorbankan kalau orang merasa punya kekuasaan atas kebenaran. Itu udah Tuhan, lebih Tuhan dari Tuhan gitu ya. Kalau orang itu udah merasa berkuasa atas kebenaran. Itu yang paling tinggi, itu kekuasaan atas kebenaran, itu ya megaloman itu.
Selain dia salah, hanya dia yang benar gitu. Itu bahaya sekali. Itu kemudian menjadi bisa melatar belakangi perang agama itu. Nah, kalau kita lihat Nature 175 ini, itu kelemahannya adalah tetap saja ke isu pertamanya arogansi ya, penyangkalan pada spirit. Penyangkalan pada spirit gitu ya. Pada tingkat yang lebih lebih kasar itu penyangkalan pada peran orang lain. Penyangkalan pada peran orang lain. Dan itu menghambat pertumbuhan. Ya. Alih-alih bertumbuh, kita kemudian itu akhirnya hanya bertahan gitu ya. Hanya bertahan. Hanya bertahan. Di sini jika jiwa dikuasai medan energi pride, mustahil pulih dari kecanduan. Karena masalah emosi. Ya. Jadi mustahil bisa sembuh dari kecanduan. Karena masalah emosi, ada masalah emosi di sana. Ada penyangkalan. Penyakit penyangkalan ini kan masalah kebanggaan ini. Penyakitnya iblis, penyangkalan itu. Dia tahu tapi dia sangkal. Itu penyakitnya iblis. Jadi ada ilusi tentang kekuatan ya pada energi pride ini. Ada ilusi tentang kekuatan. Kekuatan itu kan mestinya dari dalam spirit, tapi bagi yang di level ini dia bilang sayalah yang memiliki spirit. Harusnya kan jiwanya yang mengabdi pada spirit. Tapi 175 ini saya ini pemegang kunci spirit. Itu pride. Tanpa ada saya, spirit nggak bisa kamu sampai ke spirit. Salah. Jadi, seluruh guru-guru spiritual itu hanya mengantarkan jiwa untuk mengenali spirit dan jiwa tadi mengabdi pada spirit. Tidak boleh spirit itu dikuasai. Tidak boleh value itu dimiliki. Justru value lah yang menguasai kita. Itu baru bebas dari pride. Jadi ya kelemahannya itu penyangkalan bahwa diri kita lah yang dikontrol oleh spirit, bukan kita yang memiliki spirit gitu ya. Jadi kalau semuanya mengabdi pada spirit, itu damai itu. Kan nggak ada yang untuk berkelahi. Mengabdi saja pada value, maka sudahlah. Semuanya akan bercahaya. Cuma memang ya karena ini adalah sebuah keniscayaan, proses jiwa, maka kalau masih di tahap ini ya angel di kandang. Jadi seolah-olah dia yang memiliki spirit itu. Ya, galaknya ini. Segala galak. Seperti itu. Jadi kekuatan sejati itu adalah ketika kita mengabdi pada spirit. Sementara pride itu merasa memiliki spirit. Akhirnya kan dia kemudian tuh bisa itu membunuh seseorang dengan alasan saya menjaga spirit. Oh, pokok spirit dijaga, bukannya dia yang dihidupi oleh spirit, bukan spirit yang menjaga kita gitu ya. Jadi muncul semacam pahlawan ya.
pahlawan tanda kutip, pahlawan dengan P kecil yang merasa punya hak mewakili Tuhan gitu ya. Persoalan pride itu seperti itu. Dalam salah satu bukunya Hawkins tuh menyarankan, ini terutama orang-orang beragama, itu pride-nya sebagai pemilik kebenaran. Pemilik kunci surga itu udah dia. Nah, padahal kan kunci surga itu sudah dibocorin jawabannya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Udah itu toh. Mengabdi pada tauhid selesai kan. Jadi tidak perlu ke orang gitu ya. Pada prinsip saja. Jadi seperti Hawkins itu menyarankan orang-orang yang beragama, yang memang ya bagaimana ya, merasa bahwa ini yang terbaik dari Tuhan begitu ya, merasa memiliki kebenaran, menyarankan ya kebenaran yang dimiliki itu tidak usah dibanggakan, dicintai saja, nggak perlu dibanggakan, tapi ya cintai. Sehingga kalau dicintai nggak perlu dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Itu satu ya. Dan kebanggaan itu apa ya? Dimanfaatkan juga dalam proses sosial itu ya. Dimanfaatkan sebagai penghargaan ya. Jadi untuk menghargai. Jadi pride ini diperlukan sebenarnya untuk mengokohkan keseseorangan orang itu. Tapi kalau dia difikskan hanya sampai di situ, disitulah masalahnya. Pada tingkat tertentu dia diperlukan untuk mengokohkan, ya. Mengokohkan keberadaan seseorang gitu. Mengokohkan seseorang. Tapi pada tingkat tertentu kalau difikskan, itu jadi masalah, dia jadi isme itu. Jadi sebagai tahapan ini penting. Sebagai tahapan evolusi ya dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa butuh pride itu. Tetapi kalau hanya berhenti pada seseorang, nanti nggak bisa transenden. Nah itu nanti situ dia akan menyangkal keilahiannya. Jadi perlu disadari dualitasnya ya. Bahwa situ ada manfaatnya, tetapi juga ada bahayanya gitu. Dan di situ apa ya? Di Nature 175 ini kesadarannya itu bahwa seolah-olah yang dihargai itu adalah seseorangnya. Padahal kan aslinya value, ya. Value yang diperagakan bukan seseorang, tapi ego itu menilai itu buat dia gitu. Padahal aslinya itu yang dinilai itu value yang diperagakan. Dan masyarakat kita kan kebanggaan itu menjadi mata uang sosial ya. Menjadi mata uang sosial itu laku itu. Laku. Coba aja kita ke pasar ya. Ngaku ini saya cucunya Pak Karno. Wah langsung itu gratis semua itu. Saya ini cucunya ini gratis itu. Sebenarnya itu bagus bahwa kita menghargai value yang diperagakan tokoh-tokoh itu, tapi ego menganggap yang dihargai aku gitu. Harusnya kan value gitu ya.
value. Nah, bagaimana melampauinya gitu ya? Ya, melampauinya tentu saja dengan pertama itu mesti merangkul hipotesis non dual bahwa saya itu spirit. Spirit itulah yang kemudian itu lahir sebagai nilai-nilai, ya, virtue. Kalau kita menyangkal spirit, pasti itu pride. Pasti pride. Pasti pride. Seperti jadi, kalau dengan merangkul spirit, itu pride itu akan mengalami proses transendensi, proses kematangan, dilarutkan terus-menerus. Makanya, di level 200 itu kan sudah mulai ada pengakuan bahwa ya mungkin sebagai hipotesis saja gitu, bahwa ada spirit itu, ruh itu ada, bahwa dunia ini bukan hanya yang materi itu ada di 200 itu. Jadi ada kerendahan hati untuk mengakui aja dulu, mengakui spirit ya, meskipun mungkin belum mengetahui semuanya, seperti malaikat gitu kan. Malaikat itu kan ya udah saya mengakui aja kata Tuhan, tapi nggak tahu apa yang saya ketahui rapopo, manut aja dulu gitu ya. Malaikat kan dengan kerendahan hati nggak apa-apa, emang kalau memang saya belum mengetahui semua yang diketahui Tuhan nggak apa-apa, saya akui aja gitu. Tapi kalau iblis kan enggak, dia ketahui tapi nggak mau ngakui. Jadi melampaui pride ini dengan kerendahan hati ya. Untuk kalau di sekolah itu kita ya terima saja dulu sebagai hipotesis. Nggak usah dilawan. Apa ruginya menerima sebagai hipotesis? Menyerah ateis, agnostik aja dulu. Gitu kan? Tidak usah ateis, agnostik aja dulu, nggak apa-apa. Ada kerendahan hati untuk tidak menyangkal apa yang tidak kita ketahui gitu. Udah nggak diketahui disangkal lagi ya kan. Kalau dulu kita di SMP itu diajarkan terima saja sebagai hipotesis, lalu nanti itu kan sambil dijalani gitu. Kalau sudah terbukti terkonfirmasi ya jadi tesis. Lah itu ya kan. Lah ini belum dijalani, ini langsung ditolak agak pride. Misalnya ada orang begini, kamu jangan masuk ke dalam rumah itu, di dalamnya ada singa. Nggak ada. Pas masuk habis disantap. Tapi kalau dia menerima, ya mungkin saja ada. Saya harus hati-hati gitu. Kalaupun nggak ada kan nggak apa-apa. Kalaupun ada dia selamat gitu kan. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Pakai baju pakai rompi anti gigitan gitu ya, kan nggak apa-apa, nggak rugi. Tapi kalau ada dia selamat gitu. Itu jadi istilahnya itu sedia payung sebelum hujan lah. Perlu kewaspadaan gitu ya. Misalnya gini, ada lelucon gitu ya. Kamu percaya nggak ada neraka? Mendingan percaya. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, nggak rugi. Iya kan? Percaya aja, nggak apa-apa, nggak ada ruginya percaya. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak rugi juga. Tapi kalau ada kan saya selamat. Itu sama dengan joknya orang misalnya taraweh gitu ya. Taraweh 23 atau 11. Kata orang NU ya 23, kalaupun nanti besok itu 23 kita dapat. Tapi kalau 11 ya kita masih lebih. Itu joknya orang NU. Kalau memang betul besok 11 ya kita ya dapat juga gitu, malah lebih. Malah sisa. Malah malah masih untung katanya. Nah itu joknya ya di kalangan taraweh 23 atau 11 gitu. Kalau besok di akhirat terbukti 23 ya kita ya cukup gitu. Kalau 11 ya lebih malah. Ya itu jok ya.
Joke. Saya kira itu ya untuk pride ini. Biasakan menggunakan hipotesis. Hipotesis itu kan berguna untuk melepaskan ketergantungan kita pada seseorang, gitu ya. Seseorang itu digantikan dengan hipotesis. Kita percaya hipotesis, bukan percaya orang. Itu bagusnya. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswaf untuk sharingnya malam ini. Sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih.